Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 12. Sebelum kita masuk tips dan trik ataupun cara cerdik dan juga berdasarkan kurikulum darurat, bagi yang baru saja mengunjungi channel YouTube ini, silakan di subscribe dan jangan lupa di share jika kalian merasa video pembelajaran ini akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum masuk, kita lihat dulu salah satu quote yang sangat terkenal yang bisa kalian gunakan untuk memotivasi diri kalian. Practice makes perfect. Jadi kalau tanya, kalau latihan itu akan membuat kita semakin sempurna. Oleh karena itu, tidak usah berlama-lama, mari kita latihan. Siapkan pena dan kertasnya, kita coba beberapa soal tentang persiapan penilaian akhir tahun matematika wajib kelas 12. Let's check it out. Soal yang pertama, kubus ABCD EFGH dengan rusuk A cm, panjang AC dan AG berturut-turut adalah AC adalah diagonal sisi. Sekarang kita perhatikan segitiga A, B, dan C. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Apabila kita temui segitiga siku-siku, maka akan berlaku hukum Pythagoras. AC adalah sisi miring dari segitiga ABC. Maka mencari AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar AB A kuadrat ditambah BC adalah A kuadrat. Karena ini merupakan kubus dengan rusuk-rusuk yang bernilai sama. Sehingga kita dapat akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A akar 2A pangkat 2. Sama dengan A kuadrat kita keluarkan menjadi A akar 2. Untuk selanjutnya, apabila kalian menemukan diagonal sisi pada kubus, maka kalian langsung bisa menggunakan rumus A akar 2 atau sisi akar 2. Jadi seandainya rusuknya 4 cm, maka setiap diagonal sisinya adalah 4 akar 2, seperti itu. Selanjutnya, AG. AG merupakan salah satu diagonal ruang pada kubus. Kita perhatikan segitiga ACG. Segitiga ACG adalah segitiga siku-siku di C. Kita kembali, jika kita menemukan segitiga siku-siku, maka akan berlaku hukum Pythagoras. Maka AG sama dengan hukum Pythagoras adalah sisi miring kuadrat sama dengan sisinya dikuadratkan ditambah salah satu sisi yang lain dikuadratkan. Maka AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat kita sudah dapat A akar 2. Jadi A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. A akar 2 kuadrat adalah 2A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 3A kuadrat. Kita sederhanakan, A kuadratnya kita keluarkan sehingga kita dapat A akar 3. Untuk selanjutnya dalam menyelesaikan rumus atau permasalahan terkait dengan kubus dimensi 3, maka kalian bisa langsung menggunakan untuk diagonal ruang dengan rumus A akar 3. Seperti tadi, jika rusuknya 4 cm, maka diagonal ruangnya 4 akar 3. Pengetahuan dasar ini akan kita gunakan untuk ke next question. Pertanyaan selanjutnya, kita coba. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik H ke garis AC adalah. Sekarang, Ibu akan memberikan tips untuk menyelesaikan soal dimensi 3 atau soal jarak antara titik ke garis. Kalian harus membuat segitiga. Misalkan jarak titik H ke garis AC. AC-nya yang ini, H-nya ini. Maka tentukan segitiga apa yang akan kalian ambil. Kalian harus mendapatkan segitiga. Itulah tipsnya. Sekarang kita dapat nih segitiga ACH. ACH yang kalian buat. Kenapa kalian pilih ACH? Bukan ACG misalnya. Ya, karena kita mau cari titik H ke titik O.
Kalau misalnya kita pilih ACG, maka kita nggak ketemu dengan HO-nya, ya. Nah, setelah kita mendapatkan segitiga, kita keluarkan segitiga tersebut dari dalam kubus. Kita lihat segitiga tersebut adalah segitiga apa? Untuk segitiga ACH, apakah kalian bisa melihat bahwa dia merupakan segitiga sama sisi? Ya, ACH adalah segitiga sama sisi karena semua sisinya AC, CH, dan HA adalah sama-sama diagonal sisi pada kubus. Sehingga jika ketiga sisinya memiliki panjang yang sama, dia disebut segitiga sama sisi. Kita lihat penyelesaiannya. Jarak H ke garis AC yaitu HO. AO adalah setengah AC. AC adalah diagonal sisi. Diagonal sisi tadi A akar 2. 8 akar 2. Setengahnya berarti 4 akar 2. Oke, paham? Kita lanjutkan. AH, kita perhatikan AH sama diagonal sisi. Maka kalian bisa cari A akar 2 sama dengan A-nya adalah panjang rusuknya 8 akar 2. Segitiga AOH adalah segitiga siku-siku di O. Jika dia merupakan segitiga siku-siku, maka akan berlaku hukum Pythagoras. HO adalah sisi tegaknya, maka dalam mencarinya, HO sama dengan akar dari sisi miring kuadrat. Kalau di sini segitiga siku-siku, AOH, maka sisi miring itu terletak di depan sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya. Maka sisi miringnya adalah lihat ke depan. Iya. AH, maka HO sama dengan akar AH kuadrat dikurang AO kuadrat. Sama dengan akar dari AH adalah diagonal sisi. Tadi udah kita cari 8 akar 2 pangkat 2 dikurang 4 akar 2 pangkat 2. Cara mengkuadratkan ini adalah 8 dikali 8, 64. Dikali akar 2 dikuadratkan, hilang akarnya sehingga menjadi 2. 64 dikali 2 sama dengan 128. Sama halnya dengan yang 4 akar 2 kuadrat. 4 dikali 4, 16 dikali akar 2 kuadrat adalah 2, sehingga 16 kali 2 adalah 32. Maka hasilnya akar dari 128 dikurang 32 sama dengan akar dari 96. Kita sederhanakan. 96 adalah 16 dikali 6. 16 kita keluarkan menjadi 4. Karena 16 adalah 4 dikali 4. Maka hasilnya adalah 4 akar 6. Kita lanjut ke next question, pertanyaan berikutnya. Masih mengenai jarak kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P, ya, di sini. Di tengah EF dan BQ di sini sudah diberikan. Tegak lurus dengan garis AP. Maka panjang BQ sama dengan BQ yang ditanya. Seperti Ibu yang bilang tadi, tips untuk menyelesaikan persoalan jarak pada dimensi 3 adalah kalian harus mendapatkan segitiga. Kalian harus memilih segitiga apa? Di sini kalian akan pilih segitiga ABP. Kenapa segitiga ABP yang dipilih? Seandainya kalian pilih segitiga AHP, itu tidak ada hubungannya dengan permasalahan kita. Jadi kalian harus menemukan segitiga di mana di dalamnya ada unsur yang diketahui dan unsur yang ditanya. Itu kata kuncinya. Sekarang kita ambil segitiga ABP. Udah dapat nih segitiganya. Sekarang kita analisis segitiga apa itu. Segitiga ABP adalah segitiga sama sisi kah? Iya, bukan segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki kah? Ya, betul. Segitiga sama kaki karena AP itu sama aja dengan PB. AP sama panjangnya dengan PB. Sekarang kita perhatikan nih. Perhatikan ya. Lihat segitiga ARP. ARP, siku-siku di R. Kalau dia segitiga siku-siku, maka akan berlaku hukum Pythagoras. AP kuadrat adalah sisi miringnya. Maka AP kuadrat sama dengan AR kuadrat ditambah RP kuadrat. Rumus Pythagoras nih.
sama dengan AR, karena rusuknya tadi 6 cm, AR adalah setengahnya. 3 kuadrat ditambah PR adalah tingginya sama aja dengan rusuknya ya, ditambah 6 kuadrat, sehingga didapat 9 ditambah 36 sama dengan 54. AP kuadrat sama dengan 54, maka AP sama dengan akar dari 54. Akar dari 54 adalah 9 kali 6. 9-nya kita keluarkan menjadi 3, karena 9 adalah 3 dikali 3 ya. Jadi ini sama dengan 3 akar 6. Selanjutnya kita lihat segitiga ABP. ABP. Segitiga ABP. Alasnya yang mana? Alasnya adalah, kita perhatikan, AP dikali BQ. Ini kita menggunakan rumus luas segitiga ABP. Ya. Alasnya adalah ini nih, AB. Tingginya adalah PR. Jadi luas segitiga adalah AB dikali PR dibagi 2 nih. Yang ini sebelah ini, kalau kita balik, alasnya menjadi AP. AP dikali tingginya adalah BQ dibagi 2. 2-nya kita coret, ini makanya nggak ditulis lagi ya, 2. Jadi AP adalah, udah dapet nih AP-nya 3 akar 6. 3 akar 6 dikali BQ yang ditanya, sama dengan AB, AB-nya adalah 6, dikali PR, PR adalah tingginya 6. Maka didapat BQ adalah 36, 6 kali 6, per, ini pindah ke bawah, jadi bagi 3 akar 6. Kita rasionalkan, sama-sama dikalikan akar 6, dibagi akar 6, jadi dapatlah 36 akar 6 dibagi 3 kali 6. Kita coret 6-nya, sehingga mendapat 6 akar 6 dibagi 3. Sama dengan 6 akar 6 bagi 3, jadi 2 akar 6. Seperti itu. Sudah siap? Kita ke persoalan berikutnya. Baik. Persoalan berikutnya merupakan pemusatan data. Ukuran pemusatan data. Kali ini kita akan bahas tentang rataan berat badan melalui tinjauan histogram. Jadi jika diberikan histogram dan yang ditanya adalah berapakah X-barnya atau rata-ratanya, maka bentukan histogram nanti akan berbeda-beda. Ada histogram yang menampilkan nilai tengahnya saja. Ada histogram yang menampilkan tepi bawahnya. Kali ini histogram ini menampilkan tepi bawahnya. Kelasnya ini artinya adalah 50 sampai dengan 54. Jadi ini kelasnya 50, ini naik setengah, yang ini turun setengah. 50 sampai 54, kita hitung. 50, 51, 52, 54. 50, 51, 52, 53, 54. Maka titik tengahnya XI-nya adalah 52. Oke. Nah, kita masuk dulu rumus dari X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maka hasilnya adalah F-nya frekuensinya 4 nih. 4 dikali XI nilai tengahnya. Tadi kita dapat nih, nilai tengahnya adalah 52. Maka 4 dikali 52. Selanjutnya, pada batang yang kedua. Ini 54,5. Kita turunkan setengah jadi 54. Kita hitung. Kita naikkan setengah jadi 55. Kelas yang kedua. 55, 56, 57, 58, 59. Maka tengahnya adalah 57. Maka hasilnya adalah frekuensi dikali nilai tengah. 6 dikali 57. Selanjutnya, karena ini berpola, sudah dapat nih. Di sini tadi 52. Nilai tengahnya. Ini 57. Berarti ini nanti nilai tengahnya 62. Tinggal ditambah 5. Ini nanti nilai tengahnya tambah 5 lagi, 67. Ini nanti nilai tengahnya tambah 5 lagi, 72. Ini nanti nilai tengahnya tambah 5 lagi, 77. Kalikan dengan setiap frekuensinya. Jadi ini 6 kali 57 tadi yang ini. 57 ya nilai tengahnya, tambahkan 5 jadi 62. 62 di sini, kalikan frekuensinya. Ini, 62 dikali 8. Lanjut, 62 tambahkan 5, 67. 67 XI-nya, XI 67 frekuensinya berapa? Lihat sini, 10. Jadi nanti 10 dikali 67. Begitu seterusnya sampaikan habis. Maka nanti didapat hasilnya adalah 2600 dibagi 40.
2.600 dibagi 40, maka hasilnya adalah 65 kg. Jadi berat rata-rata dari histogram yang ditampilkan adalah 65 kg. Next, kita masuk ke pertanyaan median. Di ukuran pemusatan data itu ada Q1, Q2, Q3. Nama lain Q1, Q2, Q3 harus kalian pahami. Karena ada kalanya soal itu tidak menampilkan carilah Q1 atau carilah Q3, tapi dia pakai tentukan kuartil bawah. Artinya kuartil bawah adalah Q1. Tentukan kuartil atas, artinya dia tanya Q3. Tentukan median, dia nggak sebut Q2, tapi artinya yang ditanya adalah Q2. Kita lanjut dengan soal median. Disajikan tabel frekuensi, distribusi frekuensi ya. Untuk berat di sini beratnya, di sini frekuensinya, ditentukan mediannya. Berarti yang ditanya adalah Q2. Q2 sama dengan tepi bawah kelas 2 ditambah buka kurung setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2 dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Sekarang kita hitung setengah N. Ingat, kalau mencari median kuartil 1 ataupun kuartil 3, kalau kuartil 1 seperempat N, kalau kuartil 3 atau kuartil atas itu 3/4 N. N adalah banyaknya frekuensi. Di sini banyaknya frekuensi adalah 50, maka setengah N adalah 25. Data ke-25 ada di sini. Ngitungnya seperti ini. 4 ditambah 6, 10 ditambah 9, 19 ditambah 14 adalah 33. Berarti 25 ada di sini. Di sini, maka tepi bawahnya adalah 48,5. Nanti ditulis 48,5 ditambah setengah N adalah 48,5 ditambah setengah N tadi adalah setengah dari 50. 48,5 ditambah 25 dikurang frekuensi kumulatif. Sebelum ini frekuensi kumulatifnya adalah kita hitung 4 tambah 6, 10 tambah 9, 19, 25 dikurang 19 dibagi frekuensi pada kelas Q2, 14 frekuensinya dikali panjang kelas. Panjang kelas bisa kalian cari dengan cara mengurangkannya. 36 dikurang 31 adalah 5 ditambah 1, 6. Berarti panjang kelasnya adalah 6. Maka nanti didapat 48,5 ditambah 25 dikurang 19 adalah 6. 6 dibagi 14 dikali 6. Oke, 6 dikali 6 dibagi 14 adalah 2,57. Maka hasilnya adalah 48,5 ditambah 2,57. Maka kalian akan mendapatkan nilai mediannya adalah 51,07. 51,07 tepat pada kelas ini ya, di antara 49 sampai 54. Maka tepat hasilnya adalah median pada data ini adalah 51,07. Next questions, kita masuk ke aturan pencacahan. Kali ini kita bahas tentang aturan perkalian. Nah, soal ini adalah soal termudah. Jadi sayang sekali kalau ada soal semacam ini tidak bisa kalian eksekusi dengan sempurna. Ibu langsung saja kita mulai. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 jalan, sedangkan kota B dan kota C dihubungkan dengan 4 jalan. Rika berangkat dari kota A menuju kota C melalui kota B. Banyak lintasan berbeda yang dapat ditempuh oleh Rika adalah titik-titik lintasan. Tidak usah berlama-lama, kalau ada soal seperti ini, jackpot untuk kalian. Maka ada banyaknya lintasan yang berbeda, langsung kalikan. 3 dikali 4 sama dengan 12. Selesai. Pertanyaan berikutnya. Dari angka-angka 2, 4, 5, 6, dan 8 dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Diperhatikan yang ini, 3 angka berbeda. Jadi udah dipastikan dia minta 3 angka dan berbeda. Kurang dari 500. Banyaknya bilangan yang mungkin adalah, kita lihat,
kurang dari 500, maka angka yang mungkin menempati ratusan adalah 2 dan 4. Berarti ada 2 angka. 2 dikali, karena dia 3 angka yang berbeda, udah masuk 1. Kita jumlah angka kita ada 5. Kurangi 1, 4. 4. Udah 2 angka, kurangi lagi, 1 lagi. Dari 4 kurangi 1 lagi, 3. Maka hasilnya adalah 2 kali 4 kali 3. Sama dengan 24 bilangan. Ini masih mengenai aturan pencacahan. Perhatikan, beda lagi soalnya apabila dia menyebutkan seperti ini. Dari angka-angka 2, 4, 5, 6, dan 8 dibuat bilangan terdiri dari dibuat bilangan yang kurang dari 500. Dia tidak menjelaskan apakah harus 3 angka. Maka kalau kurang dari 500 artinya dia bisa satuan, 1 angka terdiri, bisa puluhan terdiri 2 angka, dan bisa ratusan terdiri dari 3 angka. Bedakan jika soalnya seperti itu ya. Next. Soal berikutnya. Dari 10 siswa teladan, akan dipilih siswa teladan 1, teladan 2, dan teladan 3. Banyaknya cara pemilihan siswa teladan adalah, untuk soal seperti ini adalah soal permutasi maupun kombinasi. Sangat mudah sekali. Ibu akan memberikan tips bagaimana membedakan manakah soal yang diselesaikan dengan permutasi dan manakah soal yang diselesaikan dengan kombinasi. Apabila dia merinci, soal itu merinci, teladan 1, teladan 2, teladan 3, maka itu menggunakan permutasi. Tetapi apabila soal itu tidak rinci seperti ini, dari 10 siswa teladan akan dipilih 3 siswa. Banyaknya cara pemilihan siswa teladan adalah, maka dia pasti kombinasi. Jadi kalau dia merinci, dia ambil permutasi, oke? Berarti ini ada berapa? 1, 2, dan 3. Ada 3, berarti permutasi 3 dari 10. Rumus permutasi diingatkan, permutasi R dari N adalah N faktorial dibagi N min R faktorial, maka permutasi 3 dari 10 unsur adalah 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3. 10 dikurang 3 adalah 7 faktorial. Ini 7 faktorial. 7 faktorial dikali 8 dikali 9 kali 10. Karena ini adalah 10 faktorial. Oke. 7 faktorialnya coret. Maka dapatnya hasilnya 8 kali 9, 72 kali 10, 720. Selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi peluang. Sebuah kotak berisi 5 kelereng merah dan 3 kelereng putih dan 4 kelereng biru. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Oke, perhatikan kalimatnya. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Ini pasti pakai kombinasi. 3 kelereng sekaligus berarti 3 kombinasi seluruh kelereng ada berapa? 4, 3, 5. Jadi ada 8 tambah 5. 12. Maka kombinasi 3 dari 12 kita selesaikan dulu. Sama dengan 12 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 9 faktorial. Rumus kombinasi adalah R faktorial dikali N dikurang R. 12 kurang 3 adalah 9 faktorial. Maka 9 faktorial dikali 10 dikali 11 dikali 12 dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 9 faktorial sama dengan 220. Ketiganya berwarna berbeda, maka peluangnya adalah kombinasi. Terambilnya 1 untuk kelereng merah, kombinasi 1 dari 5 unsur, dikali kombinasi 1 dari kelereng putih 3, dikali kombinasi 1 dari kelereng biru 4, dibagi. Ini adalah semestanya. Kombinasi 3 dari 12. Maka nanti ini dapat hasilnya adalah 5, 3, 4. Dibagi 220. 5 kali 3, 15 dikali 4, 60. 60 dibagi 220 adalah 6 per 22. Kita kecilkan kembali, maka didapat 3 dibagi 11. Oke, ini soal yang terakhir. Dalam sebuah kotak terdapat 10 putih dan 5 bola merah. Dari kotak itu diambil 1 bola berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian, berarti kita bahas ini adalah peluang tanpa pengembalian. Peluang terambilnya kedua bola berwarna sama. Kedua bola berwarna sama, mungkin saja dia berwarna putih dan putih atau merah dan merah. Maka peluangnya akan seperti ini. Peluang putih dan putih ada 10,
di dalam kotak ada 15, 10 per 15 dikali. Putih dan putih. Kalau dan dia dikali. Tadi putih udah diambil 1, jadi 9 dikali per 14, karena di dalam kotak tadi tidak dikembalikan, jadi sisanya adalah 14. Ditambah peluang merah dan merah. Merah ada 5. 5 dibagi 15 dikali 4, karena 5 tadi udah terambil 1. 4 dibagi, di dalam kotak tadi udah diambil 1 dan tidak dikembalikan. Jadi sisa seluruh kelereng di dalam kotak adalah, sisa seluruh bola, di dalam kotak adalah 14, karena tidak dikembalikan. Maka yang dapat 10 kali 9, 90 dibagi 210 ditambah 20 per 210. Hasilnya nanti 110 per 210 sama dengan 11 per 21. Selanjutnya Ibu sudah menyiapkan latihan soal nomor 1, 2, dan 3, 4, dan juga 5. Silakan dicoba agar practice make perfect tadi tercapai. Latihan akan membuat kalian semakin sempurna dan semakin yakin bahwa kalian bisa mengerjakan soal-soal penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran matematika wajib kelas 12 nantinya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya di video pembelajaran selanjutnya. Ibu mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan penyampaian, dan tentu saja kepada Allah Ibu mohon ampun, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.